Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga Ibu jumpai kalian semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini kita akan belajar agama tentang materi nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dulu. Doa memohon inspirasi. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajini Wati Dinam Awinya Wantu. Terjemahannya, ya Tuhan dalam manifestasinya Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba selama-lamanya. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, kita akan membahas materi-materi pada pagi hari ini. Baik anak-anak, materi-materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu adalah tentang pengertian yatnya, yang kedua, tujuan yatnya, yang ketiga, bentuk dan jenis yatnya, yang keempat, waktu dan tempat pelaksanaan yatnya, yang kelima, sarana yatnya, dan yang terakhir adalah tentang pelaksanaan yatnya. Nah, anak-anak semuanya tentunya kalian sudah pernah mendengar atau mungkin kalian pernah membaca, bahkan kalian pernah melaksanakan kegiatan yatnya secara tidak langsung selama ini. Dan kita akan membahas sebenarnya apa pengertian yatnya tersebut. Anak-anak, mari kita membahas tentang pengertian yatnya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yang asal kata dari kata yad memiliki arti memuja. Jadi secara etimologi, pengertian yatnya adalah pemujaan atau korban suci secara tulus ikhlas. Di sini kita akan membahas tentang tujuan yatnya. Tujuan yatnya di sini ada 3. Yang pertama adalah penyucian, di mana penyucian itu adalah orang yang baik makan apa yang tersisa dari yatnya. Mereka itu terlepas dari segala dosa. Tetapi orang yang menyediakan makanan untuk dirinya sendiri sesungguhnya itu memakan dosa. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita memiliki rasa syukur kepada Ido yang dewasa bahwa makanan yang kita makan itu adalah sebuah anugerah yang bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi dengan jalan seperti itulah sebelum makan atau menikmati suatu hidangan kita harus berdoa sebelum makan atau kita selalu ngejot atau melaksanakan yatnya sese setelah memasak. Itulah ajaran-ajaran yang kita terapkan dalam ajaran agama Hindu di sini. Yang kedua, membebaskan diri dari ikatan karma. Maksudnya di sini adalah semua karma itu akan dapat dibebaskan dengan pelaksanaan yatnya sesungguhnya. Yatnya sesungguhnya di sini adalah bagaimana kita melaksanakan yatnya secara tulus ikhlas kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Kepada Ido yang dewasa, kepada para manusia, kepada sesama, kepada semua tumbuh-tumbuhan ataupun para butokala di sini, kita tetap melaksanakan korban suci tersebut secara tulus ikhlas, seisi alam semesta di sini, sehingga karma-karma yang kita miliki di dunia ini bisa kita bebaskan dengan pelaksanaan yatnya secara tulus ikhlas. Yang ketiga, mencapai surga. Tentunya semua manusia yang terlahir di dunia ini kepingin nantinya ingin mencapai surga, ya. Bagaimanapun demikian, kita terlahir di dunia ini memiliki tujuan. Kita sebagai manusia memiliki tujuan bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan kita yang terdahulu. Jadi untuk mencapai surga di sini ada 2 jalan. Yang pertama dengan jalan tapa dan yang kedua adalah yatnya. Yang dimaksud tapa di sini adalah bagaimana bisa kita dengan jalan pengendalian diri atau pengekangan terhadap hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Jadi, pengendalian diri atau pengekangan itu sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan harus diterapkan dengan jalan apa? Dengan jalan kita rajin berdoa, menjaga keimanan kita, bagaimana spiritual kita juga harus kuat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu dengan jalan yatnya. Yatnya yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita melaksanakan suatu kegiatan korban suci secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Dengan jalan demikianlah kita juga bisa mencapai surga. Di sini juga ada jenis-jenis yatnya. Jenis-jenis yatnya di sini adalah persembahan atau upakara, pengendalian diri atau tapa, aktivitas atau karma, harta benda atau kekayaan atau punya. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan atau jenana.
Jadi jenis-jenis yatnya ini pun kita wajib terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat beragama Hindu pada khususnya. Setelah kita mengenal atau membahas tentang jenis-jenis yatnya, di sini ada bagian-bagian atau bentuk dari yatnya. Bagian yatnya di sini ada 5 yang disebut dengan pancayatnya. Itu bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama dewa yatnya, yang kedua resi yatnya, yang ketiga pitra yatnya, yang keempat manusia yatnya, yang kelima buta yatnya. Jadi dari kelima bagian ini memiliki arti yang berbeda. Dewa yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widi. Contohnya adalah kita melaksanakan piodalan, sembahyang, trisandya, ataupun belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, resi yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para maharesi. Contohnya adalah menghormati para maharesi atau kita mendengarkan wajangan-wajangan suci daripada sulinggih tersebut. Yang ketiga di sini adalah pitra yatnya. Pitra yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para pitra atau para leluhur. Jadi contohnya adalah kita melaksanakan upacara ngaben dan juga menghormati orang tua kita yang masih ada di dunia ini. Itu adalah salah satu contoh pitra yatnya. Yang keempat, manusia yatnya. Manusia yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para manusia. Contohnya adalah upacara dari dalam kandungan sampai pewiwahan. Itu adalah salah satu contoh dari manusia yatnya. Yang terakhir adalah buta yatnya. Buta yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para maha buta. Jadi, buta kala pun juga kita harus dilaksanakan dengan korban suci tulus ikhlas. Contohnya adalah mecaru. Tentunya dalam kehidupan kita di sini adalah bisa melaksanakan kelima yatnya ini secara tulus ikhlas. Setelah kita membahas bagian-bagian dari yatnya, kita akan membahas di sini dia kalau dilihat dari waktu pelaksanaan yatnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nitya yatnya, di mana nitya yatnya adalah kegiatan yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya adalah yatnya sesa, trisandya, belajar, dan lain-lainnya. Yang kedua, itu adalah naimitika yatnya, kegiatan yatnya yang dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan. Contohnya adalah yatnya yang berdasarkan wuku, yaitu adalah Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagarwesi. Berdasarkan sasih, contohnya adalah Nyepi dan juga Siwratri. Terus yatnya yang berdasarkan wewaran, contohnya adalah Kajeng Kliwon. Dan yang terakhir di sini adalah insidental ya. Insidental adalah kegiatan yatnya yang tidak terjadwal. Contohnya misalkan ada kecelakaan atau aksiden yang tertentu ya, kita nebusin. Kemudian ada kegiatan melaspas. Itu adalah salah satu contoh kegiatan yatnya berdasarkan insidental. Baik anak-anak ya, dalam pelaksanaan yatnya pun di sini kita menggunakan sarana yatnya ya, seperti api, air, bunga, daun, buah, dan biji-bijian. Jadi besar kecilnya kita persembahkan kepada Ida Yang Dewasa, baik secara kualitas maupun kuantitas, itu harus kita berdasarkan secara tulus ikhlas. Jadi yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas. Tidak harus kita melaksanakan yatnya itu harus besar-besaran. Tetapi kalau sudah tidak ikhlas, itu sama juga percuma atau kita bohong. Jadi kita persembahkan sekecil apapun itu persembahan kepada Ida Yang Dewasa, walaupun hanya bunga saja, ya, buah aja atau biji-bijian. Yang penting kita secara tulus ikhlas. Nah, dalam pelaksanaan yatnya pun di sini memiliki 3 unsur yang saling keterkaitan yang disebut dengan Trimanggalaning yatnya. Jadi 3 unsur di sini adalah yang pertama disebut dengan yajamana, di mana yajamana di sini adalah orang yang mempunyai atau yang melaksanakan kerja atau yatnya tersebut. Yang kedua di sini adalah widya atau mancagra, adalah tukang banten atau yang penyedia banten atau disilah dengan serati. Dan yang terakhir di sini adalah sadaka. Sadaka adalah orang yang muput upakara tersebut. Yang muput upakara tersebut biasanya adalah seorang sulinggih. Contohnya adalah Ida Resi, Ratu Pedando, ataupun pemangku. Jadi Trimanggalaning yatnya di sini saling keterkaitan dalam pelaksanaan yatnya. Sesuai isi dari Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang berbunyi,
Siapa saja yang sujud kepada aku dengan persembahan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seleguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dan orang yang berhati suci. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita dalam pelaksanaan yadnya itu tidak dihitung dari besar kecilnya yadnya yang dipersembahkan. Jadi apapun yang dipersembahkan kepada Ido Yang Dewasa, yang penting secara tulus ikhlas. Nah, kesimpulan dalam materi ini adalah kita dalam pelaksanaan yadnya di kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita harus selalu dengan tulus ikhlas. Tidak harus kita melaksanakan yadnya harus besar-besaran, tetapi kalau sudah hasilnya tidak secara tulus ikhlas, percuma ataupun bohong. Jadi kita harus melaksanakan yadnya itu secara tulus ikhlas. Sekecil apapun itu persembahan yang kita persembahkan kepada Ido Yang Dewasa, yang penting itu adalah secara tulus ikhlas. Sekian untuk pembahasan materi pada pagi hari ini. Jika anak-anak ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan kembali dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.